Assalamualaikum dan selamat sore pemirsa tvparlemen.com dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di kediaman Ketua DPR RI Marzuki Ali. Seperti yang dapat Anda saksikan, bahwa di kediaman DPR Marzuki Ali akan diadakan buka puasa bersama antara pimpinan DPR RI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Memang diagendakan Wakil Presiden Budiono dan Ibu Herawati Budiono serta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir dalam acara buka puasa kali ini. Pada sesi acara, nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-24, dibacakan oleh Syekh Satno Mani. Selanjutnya Bapak Marzuki Ali, Ketua DPR RI, akan menyampaikan kata sambutan selamat datang kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. Setelah kata sambutan oleh Ketua DPR RI Marzuki Ali, acara ini disusun dengan ceramah agama oleh Syekh Ali Jaber dengan tema Sisa Umur yang Terbaik dan Bermanfaat. Ceramah ini memang lumayan cukup lama, yaitu berdurasi sekitar kurang lebih 35 menit, karena sambil menunggu saat-saat yang paling ditunggu saat Ramadan, yaitu berbuka puasa. Memang sesuai susunan acara, setelah berbuka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan para tamu undangan akan menggelar sholat maghrib bersama. Saat sholat maghrib nanti, sholat akan dipimpin langsung oleh Imam Syekh Satno Mani dengan muazin Ustadz Sofyan. Seperti diketahui, setelah sholat maghrib, dilaksanakan acara berbuka puasa, ini akan dilanjutkan dengan santap malam bersama dan ramah tamah. Pemirsa tvparlemen.com dimanapun Anda berada, itulah tadi susunan acara buka puasa bersama Ketua DPR RI dengan Presiden Republik Indonesia di rumah Dinas Ketua DPR RI Marzuki Widya Chandra, Jakarta. Pemirsa tvparlemen.com, sambil menunggu kehadiran Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di lokasi, mari kita saksikan secara langsung acara buka puasa pimpinan DPR RI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rumah dinas Bapak Marzuki Ali, Komplek Widya Chandra, Jakarta. First recite in the voice of Sheikh Ali ibn Abdullah bin Ali Jabir rahmatullahi alayh, Imam Haram Makki Sharif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Now, inshallah, in the voice of Sheikh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Haram Makki Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Sambutan Ketua DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sa'fina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, ada Ketua MPR yang baru Bapak Sidarto, selamat datang beserta Ibu. Ada Ketua MA tadi saya lihat, Ketua PPK dan Ketua DPD, terima kasih sudah datang. Yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para wakil ketua yang juga hadir pada kesempatan buka puasa hari ini. Pak Taufik Kurniawan mohon izin karena ada tahlilan 7 hari meninggal kakak kandung beliau. Jadi wakil ketua hanya bisa hadir hari ini 3 dari 4. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, pimpinan fraksi, anggota Dewan, dan Al-Mukarram Syekh Ali Jaber beserta Syekh Sa'ad Numani, Wakil Imam Besar Masjidil Istiqlal yang juga hadir, Bapak Syarifuddin, Ustadz, para hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama, saya mengajak para hadirin semua untuk senantiasa
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karena rahmat dan nikmat-Nya lah maka kita bisa hadir sore hari ini dalam rangka kita melaksanakan buka bersama di rumah negara Ketua DPR Republik Indonesia. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, para alim ulama, dan insya Allah para pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, pertama kami atas nama pimpinan DPR, saya dan wakil-wakil ketua menyampaikan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia, Ibu Wakil Presiden, serta Ibu Herawati, dan juga para hadirin yang sangat kami hormati yang telah memenuhi undangan kami untuk berbuka puasa pada sore hari ini, hari ke-6 Ramadan 1434 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang sangat saya hormati, tahun ini adalah tahun keempat kita melaksanakan buka bersama dari masa jabatan kami sebagai pimpinan Dewan. Adalah tradisi yang sangat baik yang dilaksanakan setiap tahun secara rutin dan tidak pernah meleset. Setiap tahun kita berbuka bersama dengan Presiden, Wakil Presiden, juga dengan para Menteri Kabinet, baik di Istana Negara maupun di ketua-ketua rumah lembaga-lembaga negara. Dan ini merupakan tradisi yang sangat baik yang harus kita teruskan dalam rangka kita membangun hubungan silaturahim antar kepala lembaga negara, Presiden, dan juga para Menteri Kabinet. Bahwa silaturahim itu akan memperpanjang usia, bahwa dengan bersilaturahim itu akan menambah rezeki, dan insya Allah barokah bagi kita semua. Bapak-bapak, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para hadirin yang berbahagia, buka puasa hari ini saya mengundang Syekh Ali Jabir untuk memberikan ceramah. Beliau 2 tahun yang lalu juga memberikan ceramah di ruangan ini, masih sebagai warga negara asing, tapi saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia atas bantuan Bapak Presiden tentunya, sehingga bisa menjadi warga Indonesia yang dalam waktu yang singkat. Istri beliau adalah orang NTB, berasal dari Nusa Tenggara Barat, dan selama ini beliau memberikan pencerahan yang sangat baik, membangun kedamaian di seluruh antara negeri kita ini. Dari hal-hal yang kita lihat banyak sekali aliran agama yang ekstrim, beliau memberikan pencerahan-pencerahan bahwa Islam itu damai dan sangat luar biasa diterima dimanapun beliau berceramah. Pada kesempatan ini juga beliau mengajak Imam Masjid Madinah, Syekh Sa'ad Nomani, yang dikenal duplikatnya As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Tadi sudah dibacakan irama daripada As-Sudais. Alhamdulillah bisa hadir tempat ini dan selamat datang. Insya Allah nanti akan mengimami kita waktu sholat maghrib. Kita merindukan Masjidil Haram dengan irama As-Sudais dan kita bisa mendengarkan di ruangan ini. Alhamdulillah. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang waktu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita yang berbuka puasa pada sore hari ini akan dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama oleh Al-Mukarram Syekh Ali Jabir dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai, izinkan orang tua saya, ayahku, Bapak Presiden Republik Indonesia, serta Ibu, Bapak Wakil Presiden serta Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak yang saya harus sebutkan satu persatu. Dan waktu saya masih ingat minggu kemarin, protokol memberikan waktu 45 menit, tadi sore 35 menit, kayaknya sekarang tinggal hanya 10 menit. Masih 20 ya? Ya bolehlah. Jadi saya semua yang hadir, para menteri, para duta sahabat yang dimuliakan Allah SWT, salah satu kenikmatan bagi kita semua bisa hadir di sini. Dan saya tidak lupa Bapak Ketua MPR, semoga selamat dan mudah-mudahan menjalankan tugasnya dikuatkan oleh Allah SWT. Para hadirin, tamu undangan yang dimuliakan Allah SWT, saya sangat bangga dan bahagia bisa dengan bantuan Bapak Presiden menjadi warga negara Indonesia. Ini sebenarnya sebuah kepercayaan membuat saya beban, karena kepercayaan ini harus betul-betul terjaga. Saya sekarang sering diundang ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, ke negara lain. Saya sekarang bukan membawa nama kota Madinah, malah saya membawa nama Indonesia. Oleh karena itu, saya hanya menyampaikan ribuan terima kasih ke Bapak Presiden, kepada Ibu, kemudian sahabat saya Bapak Marzuki Ali yang selama ini sangat mensupport dan memberikan perhatian selama kami berdakwah, dan selalu kami infokan kegiatan kami. Kemudian Ibu Indrawati Sukadis yang barangkali tidak hadir kesempatan ini, tapi luar biasa beliau perhatiannya. Sambil pernah saya berjalanan dengan beliau hampir 7 jam naik mobil ke kampungnya, katanya ya, kampungnya di Jambi ya. Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat singkat, salah satu kenikmatan bagi kita sebagai umat Islam adalah Ramadan. Kalau saya mau bicara Ramadan, banyak waktu belum tentu habis kita membahas Ramadan. Cukup Ramadan itu bulan indah, dinamakan Madrasatul Salihin, untuk kita mendidik diri kembali, sucikan diri, sucikan hati. Karena sepanjang tahun kita sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan. Allah masih memberikan musim ampunan, musim bebas dari neraka Jahannam, musim untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya kata Ramadan, karena diambil kata Ramadan dari kata Ramda, adalah musim panas. Sebagaimana musim panas mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar segala dosa kita. Oleh karena itu, orang-orang yang bahagia, yang bisa memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di suratul Baqarah 182, 83 dan seterusnya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, di sini Allah kumpulkan 3 rahasia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, posisi iman di hati. Kutiba alaikumus siyam, menjaga puasa pun adalah amalan rahasia yang tidak boleh orang tahu. Bisa saja kita buka puasa, orang lain tidak tahu kita lagi tidak berpuasa. Kemudian la'allakum tattaqun, posisi juga takwa adalah di dalam hati, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
At-taqwa hahuna 3 kali. Maksudnya Rasulullah SAW posisi taqwa adalah ada di dalam hati. 3 rahasia, iman, puasa dan taqwa. Fantas Allah juga menyembunyikan dan merahasiakan balasan pahala puasa. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kecuali amal puasa, tidak ada yang tahu berapa balasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semakin tinggi kita menjaga puasa kita, semakin sempurna iman kita, semakin tinggi takwa kita. Dan di ujung puasa kalau kita lanjut ayat-ayat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah 185, di ujung ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mulai Ramadan dengan takwa ditutupi dengan syukur. Kita umat banyak diberikan oleh Allah nikmat, tapi jujur saja kita masih banyak kekurangan syukur. Saya selalu sampaikan kepada jamaah, hampir banyak jamaah yang hafal la in syakartum la azidannakum. Tapi kenapa kita merasa setiap berdoa kok tidak diterima doa kita? Karena kita meminta yang belum ada, padahal yang semestinya kita harus syukuri yang sudah ada sebelum minta yang belum ada. Kalau kita syukuri yang sudah ada, pasti akan Allah jaminkan yang belum ada akan terjadi ada. Karena semuanya di tangan Allah, kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah tidak keberatan menjadikan semua yang di muka bumi ini menjadi orang kaya. Allah tidak keberatan menjadikan semua yang di bumi ini adalah sehat. Tapi disitulah proses perbedaan hidup supaya di sini adalah kasih sayang. Di sinilah ada saling perhatikan. Di sinilah ada saling memberikan. Dan saya selalu berkata cinta bukan adalah menerima, tapi cinta yang senantiasa memberi. Selama kami berdakwah, saya selalu mengharapkan 3 hal. Sebagaimana Indonesia termasuk negara yang terbesar penduduk Islam, saya bangga sekali sejak datang 2008 pertama jadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tapi sedih juga melihat luar biasa kesedihan, berpecahan, bermusuhan, dan saya melihat kenapa kita menjauh daripada Islam. Semestinya Islam kita harus buktikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya alhamdulillah dalam 2 tahun ini dapat kemudahan keliling hampir 95% seluruh Indonesia. Dari ujung ke ujung, Sumatera semua, daerah Kalimantan sampai ke hutang-hutang. Malah pernah saya sakit demam berdarah, sampai kata Bapak Yusuf Kala, kalau sudah kena demam berdarah berarti sudah orang Indonesia. Alhamdulillah syukurillah. Itulah yang kami memperjuangkan. Sambil kami menghadirkan setiap tahun para imam-imam dari Madinah. Karena saya tahu sulitnya bagaimana orang ingin jamaah kita berangkat ke Tanah Suci di bulan suci Ramadan. Susahnya visa, susahnya tiket, susahnya banyak hal-hal. Alhamdulillah kami bisa mendatangkan para imam. Alhamdulillah tahun ini mendatangkan 8 imam untuk bermacam masjid, berbagai masjid di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Bandung, di Palembang dan beberapa daerah yang lain. Dan alhamdulillah yang membuat saya bangga tahun ini, Bapak Presiden di antara 8 imam itu adalah 7 adik kandung saya sendiri. Hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Alhamdulillah ini salah satu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak anda sekalian, termasuk saya sendiri, marilah kita maksimalkan Ramadan, karena bisa jadi Ramadan ini yang terakhir bagi kehidupan kita semua. Banyak orang, sahabat kita, kawan kita, keluarga kita. Sahabat saya yang tercinta Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, bersama beliau sebelum meninggal dunia, sebelumnya 3 hari 4 hari kemudian sebelumnya saya bersama beliau isi tabligh akbar. Dan waktu itu kita bincang persiapan bulan Ramadan, persiapan untuk TV, persiapan untuk media, persiapan untuk kemana-mana. Tapi subhanallah, ketika saya kena sakit, masuk ke rumah sakit, malah saya mendengar berita beliau masuk kubur. Terbayang di saat itu, coba seandainya saya yang masuk kubur, beliau yang masuk rumah sakit. Semua ini dunia akan berjalan, mau tidak mau, senang tidak senang, dunia tetap berjalan. Tapi bahagia seorang sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, ni'mal abdus salih, man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang umur, baik amalannya. Oleh karena itu kita boleh minta panjang umur. Mudah-mudahan Bapak Presiden semua tamu-tamu undangan senantiasa dipanjangkan oleh Allah umurnya.
dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti umur itu adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Ramadan bulan yang terbaik untuk kita semua. Salah satu karunia untuk kita di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kita umat baca. Pertama ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Imam Syafi'i saya baca dalam sejarahnya mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Saya punya seorang murid sudah meninggal dunia kemarin, usianya 24, bertahun mengkhatam Al-Quran 1000 kali. Dan saya selalu berkata, saya tidak minta 1000 kali dan 60 kali. Tapi fantasnya di bulan suci Ramadan, walaupun sekali kita khatam. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tapi yang selalu membuat kita agak keberatan mengkhatam Al-Quran, karena kita begini. Begitu memegang Al-Quran, kita baca, mulai dari Al-Fatihah. Habis itu masuk suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Di sini agak kita malas atau stop, kemudian melihat halaman belakang. Lihat halaman belakang sudah 600 sekian, kapan habisnya? Jadi sudah melihat kapan habisnya, udah disitulah kita tidak akan selesai daripada halaman pertama daripada suratul Baqarah. Wa ulaika humul muflihun wa ulaika muflihun, ya sampai hari kiamat wa ulaika muflihun. Karena kenapa? Karena ada sudah dalam diri kita merasa hitungannya 600 sekian sudah terlalu banyak. Dan saya selalu berkata, tak usah fikir kapan habisnya, mulai saja. Soal habisnya nanti gampang saja. Istiqamah membaca Al-Quran itu luar biasa. Malah saya bangga melihat seorang di masjid, sangat muda. Tertarik saya melihat beliau membaca surat Tabarak. Itu di hari ketiga kemarin, Ramadan. Saya menyampaikan, luar biasa. Sudah di hari yang ketiga, sudah sampai surat Tabarak. Surat Tabarak sudah juz 29. Artinya sebentar lagi khatam. Luar biasa. Kalau setiap 3 hari khatam, berarti dalam bulan Ramadan 10 kali mampu khatam Al-Quran. Kata beliau, Ustaz, kayaknya salah faham. Kenapa? Soalnya saya mulai dari bawah. Saya bilang subhanallah, memang Indonesia banyak hal-hal yang seperti inilah. Jadi di antaranya sambil Quran diakalin. Quran kita baca dari Al-Fatihah sampai Nas, malah bisa jadi terbalik dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Malah di antara program kami yang kami bawakan di Indonesia adalah mudah hafal Al-Quran. Kami punya program sistem Madinah. InsyaAllah dalam 1 tahun, paling lama 2 tahun bisa terjamin hafal Al-Quran 30 juz. Di antara salah satu target yang kami terapkan adalah membaca 1 halaman 300 kali. Begitu saya sampaikan sistem ini, respon pengikut acara dan program ini, 300 kali, kayaknya kapan mau habis ini 300 kali. Malah di antara di Uzbekistan memang 300 kali membaca 1 halaman, coba bayangkan. Akhirnya saya bilang ini gimana, saya harus memberikan jawaban dan solusinya yang juga pintar ya. Begitu saya sampaikan, ya udah, kalau memang Anda malas membaca 300 kali 1 halaman, begini aja, setiap 1 baris 15 kali. Itu aja. Kata beliau, kalau 1 baris 15 kali, kayaknya lebih enteng ya, lebih mudah. Ternyata habis setiap 1 halaman 15 baris kali 15 kali 300, sama saja. Cuman inilah cara-cara kita harus menakalin lah saat kita menyampaikan ceramah kita. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri sebuah cerita. Indah sekali saat kita membaca Al-Quran. Al-Quran memang luar biasa. Sedikit kalau kita perlu memberikan perhatian membaca. Bisa kita di mana saja bisa menjalankan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran tidak perlu wudu dan tidak perlu hadapi kiblat. Bisa membaca walaupun 1 surah kita berulang berkali-kali. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad 10 kali dapat rumah di dalam surga. Apalagi kalau kita sering senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Saya punya seorang guru. Beliau kebiasaannya mengkhatam Al-Quran setiap 3 hari. Setiap malam 10 juz.
ketika di akhir hayat beliau karena sakit tenggorokan. Dilarang sama dokternya tidak boleh membaca dan tidak boleh berbicara dan tidak boleh ngomong sama siapa-siapa. Harus menahan diri tidak berbicara. Tapi kayaknya beliau tidak merasa keberatan tinggalin Al-Quran. Ketika malam hari kita lagi di luar kamar ICU, kita mendengar bacaan Al-Quran dari kamar ICU dengan suara yang bagus, enak didengar. Malah kita kaget, tidak ada orang selain guru kita yang ada di dalam kamar. Begitu kita masuk, malah beliau membaca Al-Quran seperti orang normal. Dan subhanallah, kalau beliau baca Al-Quran, ternyata kita tidak bosan mendengar bacaannya. Dan subhanallah membaca Al-Quran mulai dari suratul Fatihah. Dan selama 3 malam tidak berhenti membaca Al-Quran. Di akhir malam yang ketiga beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya lihat dengan mata saya sendiri beliau mengucapkan sadaqallahul azim. Angkat tangannya, ya Allah taqabbal minni, langsung meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala sangat baik bagi orang yang memberikan perhatian kepada Al-Quran. Luar biasa berkahnya. Saya menghibaukan diri saya dan anda sekalian, tolong perhatikan Al-Quran. Orang yang mendukung Al-Quran, yang mensupport Al-Quran, yang memperhatikan program Al-Quran, saya yakin tidak akan sia-sia. Sihat wal afiat terjamin. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala karunia akan diberikan oleh Allah, sesuatu yang tidak pernah terbayang. Bukan hanya di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan mendekati puasa, membuka puasa, mari kita sama-sama berdoa. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha tahu segala hajat kita, Allah maha tahu segala isi hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, jadikanlah kami bersama orang salih ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir serta keluarganya menjadi ahlul Quran, yang senantiasa Engkau mencintai mereka, yang senantiasa memperhatikan Al-Quran dan mendukung Al-Quran dan segala program Al-Quran. Karena kami yakin dalam perhatian kepada Al-Quran, kami akan bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir di dalam kesempatan ini, sama-sama kami berbuka puasa, dan sebelumnya kami mendapatkan segala ampunan dosa. Ampuni segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di majlis ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, karena kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Tapi hanya Engkau ya Allah yang balas kebaikan mereka. Jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, anugerahkan segala karunia ya Allah bagi negeri kami yang kami cintai. Negeri Indonesia ya Allah menjadi negara yang makmur, aman, sejahtera, damai, saling menghormati walaupun beda agama, saling memberikan dan saling mengisi walaupun berbedaan. Ya Allah, satukan hati masyarakat kami. Ya Allah, satukan umat kami ya Allah, agar kami bisa menikmati kebahagiaan kedamaian ya Dzal Jalal wal Ikram, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih tamu undangan. Mudah-mudahan habis sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya sebenarnya simpan banyak cerita, tapi saya selalu melihat waktunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bertemu insya-Allah lebih baik lahir batin dan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu adzan maghrib, kita dengarkan lantunan solawat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syarifuddin. Sambil kita menunggu waktu masuk maghrib, mari kita membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sudah masuk ya? Pemirsa tvparlemen.com, demikianlah siaran langsung acara buka puasa di rumah dinas Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Acara buka puasa bersama ini merupakan halal bihalal untuk mempererat hubungan silaturahmi. Atas nama redaksi tvparlemen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.